sempat disinggung 5G. Kalau misalnya Mas Lucky, kalau 5G ini kan tandanya data yang digunakan semakin besar dong Mas. Semakin boros nggak sih itu? Nah, jadi sebenarnya eh, kita menganggap boros itu karena kita beda perlakuan gitu ya. Kalau misalnya dulu kita misalnya download film itu butuh waktu misalnya 30 menit ya. Dengan 5G itu kita akan butuh waktu misalnya hanya 1 menit atau 2 menit. Nah, kita punya sisa waktu ini kita akan mendownload lagi. Nah, ini yang kebiasaan gini yang nanti akhirnya kita bilang eh, kita melakukan banyak hal dalam waktu yang sama. Lebih banyak hal yang kita lakukan. Nah, ini yang akhirnya kita bilang, oh boros ya. Padahal sebenarnya nggak boros, sama-sama aja. Cuman karena waktunya lebih cepat, kita melakukan lebih banyak hal. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai 3G, mau pakai 4G, mau pakai 5G, data sih sama-sama aja. Jumlah yang kita download atau jumlah yang kita upload. Cuman waktu saja yang membedakan. Oke, berarti salah dong ya Mas kalau misalnya kemampuan internet atau sinyalnya lebih tinggi itu lebih boros. Nggak. Jadi itu nggak benar sih. Jadi hanya masalahnya ya kita bisa multitasking lebih banyak lah ya gitu. Sekarang kita bisa langsung beberapa hal itu melakukan yang bareng-bareng, misalnya bareng dengar musik, bareng download, bareng meeting, dan dia itu tidak down. Berarti ada rumor juga nih Mas yang bilang katanya kalau misalnya kita pakai 4G itu lebih boros daripada kita pakai 3G. Berarti salah ya? Salah ya. Terus nah sekarang aku mau fokus nanya ke Mas Lucky perihal tentang cara menghemat kuota nih Mas di masa yang semuanya serba online. Bisa nggak sih Mas sebenarnya? Bisa sih. Jadi eh, kalau kita bicara sekarang mak-mak nih yang ngambek soal kuota ya. Heeh. Nah, ini kan masalah belajar di rumah ya. Nah, kita bisa misalnya kalau dia pakai Zoom atau pakai apapun, misalnya Google Meet atau Microsoft Teams begitu, mereka punya punya settingan supaya video itu tidak sampai naik ke HD atau HD ya, video yang 720-nya. Jadi bisa dimatikan. Jadi videonya itu kan yang terbesar. Jadi dia akan pakai format video yang lebih kecil sehingga nanti data yang digunakan akan lebih kecil. Kemudian juga misalnya guru-guru kan bikin presentasi ya misalnya PowerPoint begitu. Dan biasanya mereka adalah screen sharing. Jadi selama menjelaskan mereka itu kan presentasi ya. Nah, ini juga butuh kuota yang besar nih untuk diterima oleh murid-muridnya. Nah, baiknya bisa jadi lebih bagus misalnya presentasi itu misalnya dibikin dalam bentuk PowerPoint dan dikirim filenya ke murid-muridnya. Nanti murid-muridnya akan selama penjelasan, Sambil gurunya buka ini ya. hanya penjelasan dalam bentuk voice tanpa video dan murid-murid itu melihat sendiri presentasinya. Nah, Oh. ini banyak cara lah ya secara teknisnya. Kemudian kalau memungkinkan juga dimatikan videonya karena kalau kita lihat misalnya bantuan pemerintah itu kan hanya 12 giga ya. Nah, ini kan kurang banget dan untuk makan aja sekarang PPKM ini katanya juga lebih susah gitu ya, apalagi beli beli kuota gitu loh. Nah, tapi kan anak-anak pendidikan juga tetap harus. Nah, ini pinter-pinternya sekolah dan gurunya. Kemudian juga pakai aplikasi yang menggunakan paling sedikit internet untuk video video meetingnya. Nah, salah satunya dikabarkan Microsoft Teams itu menggunakan data lebih kecil dibanding Zoom untuk format yang kira-kira sama. Nah, jadi itu tinggal pilihan dari sekolahnya sendiri. Bisa Oke. gitu sih, Pak. Berarti selain dari media yang kita pilih kayak misalnya milih aplikasi yang lebih power saver, enggak data saver ya Mas?
bilangnya. Ya, betul. Data Ada data. saver. Kita Ya. juga harus lebih pintar-pintar untuk ini ya, apa namanya, nyiasatin kayak tadi gurunya nge-share dulu PowerPoint-nya, nanti dibuka Mm-mm. masing-masing, baru itu tinggal penjelasan by voice aja biar nggak Ya. makin besar ya Mas ya. Mm-mm, mm-mm. Seperti itu. Nah, tapi kalau bisa kita lihat dari handphone, kebanyakan ya Mas, handphone pintar sekarang Ya. udah mulai ada mode data saver Mas. Ngaruh nggak tuh? Itu data saver itu lebih lebih ke arah membatasi aplikasi sih. Jadi kalau untuk kelas kayak Zoom begitu memang nggak bisa kita pakai mode data saver di handphone. Kalau itu Oke. lebih kalau kita lebih untuk ketika kita mau habis baterai gitu ya. Mm-mm. Sedangkan kita masih jauh dari colokan, nggak bawa power bank gitu kan, dan kita masih harus dihubungi. Mm-mm. Kalau nanti penting, nah kita pakai data saver. Oh, Ini memungkinkan kita bisa tetap dihubungi, tetap ditelepon. Bahkan sekarang itu dengan 5% itu bisa telepon bermenit-menit gitu kan. Nah ini sih lebih ke arah eh, supaya menghemat baterai dari smartphone-nya sendiri. Tapi biasanya untuk aplikasi sih dia juga sangat dibatasi. Jadi aplikasi seperti Zoom Meeting begini nggak akan bisa dengan data saver di telepon. oke. Berarti memang nggak bisa diselamatkan lagi tuh ya. Apa Iya. datanya kalau misalnya udah mengenai apa namanya video call atau Zoom meeting seperti ini, Hmm, atau ya, mungkin upload-upload video tugas gitu. Ya, Mas. ya. Nah, ini kan sebenarnya kebanyakan kalau misalnya kebanyakan satu arah gitu ya, apakah ada cara lain yang memungkinkan gitu supaya supaya sekolah bisa bisa lebih lebih sedikit lah ya menggunakan datanya untuk para muridnya. Nah, untuk keluarga-keluarga yang punya WiFi gitu tidak masalah, tapi mereka yang misalnya tinggal di pinggiran gitu kan, yang kuota itu berarti banget, juga mungkin bisa saling sharing. Jadi misalnya hari ini si A menggunakan kuota dia untuk download dari misalnya kalau gurunya upload ke YouTube, nah, ditonton oleh bertiga atau di copy gitu ya untuk ke beberapa teman terdekatnya. Bisa seperti itu sih, supaya nanti besoknya si B, nah, akhirnya mereka dengan kalau mereka download barengan file yang sama ini kan berarti misalnya kalau 3 orang punya 3 file kan, jadi sekarang 1 orang saja kemudian dikopikan. Ini tinggal siasat-siasatnya supaya nanti mereka ini nggak banyak makan kuota, Oke. tapi misalnya ya dengan tetangga. Kemudian juga saya pikir kalau memang memungkinkan nih, kan banyak nih rumah-rumah yang saling berdekatan ya, di gang-gang seperti gitu. Kemudian kalau beli kuota itu, ketika sudah sampai 300.000, itu sebaiknya sudah menggunakan WiFi. Jadi kalau misalnya tangganya dekat nih kan, kalau di kota nih di gang-gang itu paling gangnya lebarnya 1 meter 2 meter gitu ya. Tetangganya dekat nih, misalnya berempat patungan aja langganan satu WiFi dipakai Oh, bersama gitu tapi ya. jangkauannya memang seluas itu, Mas? Bisa sampai kalau itu, atau mereka tinggal tarik kabel, atau mereka tinggal pakai WiFi eh, extender ya. Oh, Jadi yang oke. bisa memperpanjang jauh jarak WiFi-nya. Jadi kalau rumahnya dekat-dekat gitu bisa dijangkau. Oke. Atau kita bisa bikin sistem mesh. Mesh itu jadi dia lebih luas untuk jangkauan WiFi-nya. Mungkin Jadi bisa banyak dipertimbangkan ya. cara sih kalau untuk mengakalinya ya. Dan Iya. dengan WiFi ini kan berarti mereka punya kuota lebih besar atau sama sekali tidak terbatas ya, unlimited. Jadi selain sekolah bisa juga melakukan hal-hal yang lain. Gitu. Atau misalnya mungkin dikoordinir oleh desa atau RT RW gitu ya. Nah,
kalau memungkinkan. Oke, berarti buat Gitu. detikers yang rumahnya tetanggaan nih sama teman sekolahnya, boleh tuh Mas ya Mm-mm. dipertimbangkan untuk Iya, patungan wifi gitu. Tapi mungkin cara mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar tuh salah satunya dengan itu ya Mas ya, satu orang yang ngedownload materi, nanti disebarkannya menggunakan flash disk atau hard disk ya Mas ya. Mungkin saat ini butuh iya, kali ya untuk menghemat dari kuota itu sendiri, investasi iya, gitu. betul. Iya, betul. Jadi bisa Jadi, dioper-oper ya. bisa dioper-oper. Besoknya si B, besoknya si C gitu loh. Jadi mereka hanya pakai, misalnya kalau bertiga berarti hanya sepertiga kuotanya saja yang dipakai. Gitu. Oke. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya detikers di rumah untuk menghemat kuota di masa serba online seperti sekarang ini. Nah, Mas Lucky aku mau makasih banget nih udah menyediakan dan meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku dan detikers hari ini. Thank you ya Sama-sama. Mas. Semoga sehat terus dan juga semoga internetnya lancar karena semua kerja pakai internet sekarang. Iya, Aduh kalau misalnya benar. lemot sedikit udah langsung senewan tuh kan, langsung ke depan Iya, pagar nyari-nyari sinyal. benar-benar. Oke deh, Sekarang mesti makasih. punya backup. Mm-mm. Apa backup apa Mas? Ya, jadi untuk seperti tadi Kevin juga mengatakan, Heeh. WiFi di rumah itu kadang-kadang nggak cukup, atau seperti yang tadi dibilangin bahwa WiFi di rumah, tetapi nanti kadang-kadang tetap butuh tethering dari smartphone ya. Nah, jadi kadang-kadang memang WiFi juga bisa mati. Jadi akhirnya kita tetap butuh ada backup lah. Oke. Berarti tetap ada harus backup paket data ya, jangan ngandelin wifi Ya, tok gitu. Oke, thank you Mas atas infonya. Dan semoga detikers juga bisa terinspirasi ya dan juga mendapatkan edukasi mengenai kuota dan juga internet di Indonesia yang juga bisa menambah wawasan tentang paket data atau wifi nih, mau pakai yang mana dan pertimbangannya apa kalau mau pasang wifi. Semoga mencerahkan juga buat yang nonton. Aku pamit dan semoga detikers di rumah sehat-sehat terus dan juga lancar sekolah dan kuliahnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!